Wa ajma'al muslimuna ala anna man jahada wujubas shalah fa huwa kafir murtad. Para ulama sepakat bahwasanya kalau ada orang Islam yang dia mengingkari kewajiban salat, maka orang itu murtad, kafir dia, sudah keluar dari agama Islam. Jadi kalau ada orang meyakini bahwasanya salat tidak wajib, itu hukumnya sudah murtad, kafir dia. Li thubuti fardhiyatiha bil adillatil qat'iyah minal Qur'ani was sunnah wal ijma'. Dan ini dalilnya ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis dan juga kesepakatan para ulama. Wa man taraka takasulan wa tahawunan fa huwa fasik asin. Tapi kalau ada orang yang tidak sholat karena malas dan meremehkan sholat, dan ini yang paling banyak terjadi di sekitar kita, bukan hanya di Indonesia tapi juga di sana-sana juga banyak. Jadi ada orang nggak sholat karena alasannya takasulan, malas, tahawunan, meremehkan sholat. Tapi dia meyakini kalau sholat itu wajib, perintah Allah, tapi dia nggak sholat. Ini banyak seperti ini, kasus seperti ini. Fahuwa fasik, maka orang itu namanya fasik, orang yang berbuat dosa, asin, berbuat maksiat. Illa ayyakuna qariba hadin bil Islam, kecuali orang yang malas sholat tadi itu orang yang baru masuk Islam, orang mu'alaf, ini masih dapat dispensasi, dapat keringanan dia. Tapi wajib terus belajar dan wajib ada yang membimbing supaya dia benar-benar bisa melakukan ibadah ini dengan baik. Ini yang menjadi PR. Saya dengar ini ternyata banyak yang mu'alaf, tapi ketika sudah masuk Islam ini kadang banyak yang terbengkalai, tidak ada yang membimbing. Ini yang perlu kita perhatikan semuanya. Maka mudah-mudahan ini juga masjid ini juga bisa berfungsi juga untuk pembimbingan kepada orang-orang yang memang membutuhkan untuk bimbingan, terutama masalah ibadah. Ya, ini saya dengar kabar seperti itu. Jadi sudah masuk Islam, ya, ini banyak-banyak lah, seperti artis-artis itu banyak tuh masuk Islam, tapi setelah itu lepas begitu aja. Ya, nggak ada yang membimbing. Yang kasihan seperti itu kan kasihan, ya. Maka ini perlu dibimbing seperti itu. Kemudian wa tarkus sholati mujibun lil uqubah al-ukhrawiyah wa dunyawiyah. Orang yang tidak mengerjakan sholat, dia dapat hukuman baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Ammal ukhrawiyah, hukuman dia di akhirat jelas. Dalam Al-Qur'an sudah ada dalilnya. Sebagaimana dalam surat Al-Muddatsir, ya, disampaikan masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Jadi ketika mereka ditanya, kenapa kamu kok masuk neraka? Kenapa kamu disiksa seperti ini? Maka mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Dulu ketika di dunia kami tidak pernah sholat. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian juga disampaikan dalam hadis, man taraka shalah muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi wa rasulih. Ya, jadi orang yang tidak mengerjakan sholat maka dia lepas daripada tanggungan Allah dan Rasulnya. Dan kita kemarin sampaikan bahwa kata Rasulullah, setiap umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga kata Rasul. Ya. Illa man aba, kecuali orang-orang yang susah diatur, yang susah untuk dikasih tahu, yang susah untuk diajak sholat kata Rasul. Banyak. Illa man aba, kecuali orang yang membangkang kata Rasul. Kemudian para sahabat menanya lagi, wa man ya'bar ya Rasulullah, siapa orang yang membangkang itu ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah. Udah, semuanya yang taat kepadaku, yang mau mengikuti aku, insyaallah semuanya masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan orang yang bermaksiat, yang tidak mau taat kepadaku, itulah orang-orang yang membangkang, dan itulah orang-orang yang dia akan masuk neraka kata Rasul. Jadi gampang sebenarnya, tinggal ikut aja. Ikuti apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selamat kita. Ini hukuman bagi orang yang tidak sholat, ketika di akhirat nanti dia sudah otomatis masuk neraka dia. Wa amma uqubat wa ad-dunyawiyah liman taruka kaslan wa tahawunan falha anmadun indal fuqaha. Tapi hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak sholat di dunia ini, para ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Hanafi, ya, faqala al-Hanafiyah tarikus shalah takasulan fasikun yuhbasu wa yudrabu 'alal madhhab
darban syadidan hatta yasilu minhu dam. Dalam mazhab Hanafi, orang yang tidak sholat itu dihukum yuhbasu wa yudrabu, dipenjara. Wa yudrabu, dan dipukul hatta yasilu minhu dam. Darban syadidan hatta yasilu minhu dam. Dipukul yang keras sampai mengalir darahnya. Hatta yusalli wa yatub, sampai dia mau sholat dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sampai seperti itu. Yang tidak mau sholat itu dipukul, dipenjara sampai mengalir darahnya, kemudian sampai dia mau sholat dan sampai dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan kejam sebenarnya. Sebenarnya ingin menyelamatkan dia. Ingin diselamatkan supaya nanti di akhir dia selamat. Supaya kapok, bukan supaya kapok, supaya nanti dia ketika di akhirat selamat, itu sebenarnya tujuannya. Ya. Sama kayak seperti orang yang zina, orang yang membunuh orang, dikisos, dirajam. Kenapa seperti itu? Supaya nanti di akhirat sudah bersih. Ya, kenapa ada hukum rajam? Orang yang berbuat zina dilempari pakai batu sampai mati. Itu sebelum dirajam itu disuruh taubat dulu, minta ampun kepada Allah, ya. Kemudian baru dilakukan rajamnya itu. Supaya apa? Supaya ketika meninggal dia sudah bersih, sudah dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini, dan nanti di akhirat dia akan selamat. Seperti itu. Ya, kasih sayang sebenarnya. Maka hukum Islam itu luar biasa. Ya, sebenarnya ingin menyelamatkan. Cuman kitanya yang kadang-kadang itu salah paham. Ya. Ini menurut mazhab Hanafi. Wa qala al-a'immah al-akharun, kemudian para ulama-ulama yang lain termasuk mazhab Syafi'i, tarikus shalah bila uzrin walau taraka salatan wahidatan yustatabu salasata ayyamin kal murtad. Menurut selain mazhab Hanafi termasuk mazhab Syafi'i di sini, orang yang tidak sholat tanpa uzur, walaupun yang ditinggalkan itu adalah 1 kali waktu sholat saja, 1 kali waktu sholat, yustatabu salasata ayyamin, maka dia disuruh tobat dan diberikan waktu 3 hari. Untuk tobat dikasih waktu 3 hari. Kal murtad, sebagaimana orang yang murtad. Orang yang murtad juga sama, dikasih waktu supaya tobat dulu dia. Ya, suruh tobat. Wa illa kutila. Kalau 3 hari dia nggak mau sholat, nggak mau tobat, kutila, dibunuh. Lebih keras lagi. Ya, jadi nggak main-main masalah sholat ini. Ya, wa illam yatub, wa illa kutila, wa illam yatub. Wa yuqtalu indal malikiyah wa syafi'iyah haddan la kufran. Ya, jadi sampai sejauh ini. Ya, karena memang sebenarnya kenapa disuruh sholat, ya, termasuk dalam hadis itu kalau anak kecil, kalau misalkan dia umur 7 tahun disuruh sholat, itu umurnya mulai dari 7 tahun. Ketika kita punya anak kecil, ya, ketika sudah umur 7 tahun itu diajari sholat, disuruh sholat. Kemudian ketika sudah menginjak 10 tahun disuruh sholat nggak mau, itu boleh dipukul. Ya, tapi memukulnya ini untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Ya, ini ajaran Islam. Supaya apa? Supaya selamat sebenarnya. Supaya selamat. Bukan karena apa-apa, bukan menyakiti, bukan apa, tapi supaya selamat nanti ketika di akhirat. Nah, ini berkaitan tentang hukuman-hukuman yang diberikan para ulama tentang orang yang tidak sholat di dalam daulah Islam, di dalam negara Islam. Dan ini tidak berlaku bagi negara Indonesia. Kalau kita melakukan ini, kita bisa kena hukum nanti, karena kita tidak menggunakan hukum Islam itu. Ini banyak hukum. Ya, jadi itu perlu kita sampaikan supaya kita benar-benar memperhatikan masalah sholat ini.